Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anak yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu untuk belajar kembali walaupun lewat jaringan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf. Anak-anak, sebuah bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf diawali dengan penulisan yang agak menjorok ke dalam. Tentunya tentang paragraf kalian tidak asing lagi karena sudah dipelajari di kelas 3, 4, dan 5. Paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama juga bisa dikatakan sebagai kalimat yang dijelaskan oleh kalimat penjelas. Anak-anak, berdasarkan letak kalimat utama itu, paragraf dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran atau deduktif induktif yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Nah, agar kalian mudah untuk mempelajari atau memahami tentang paragraf ini, Bu Tris ada contoh, silahkan diperhatikan dulu contohnya ya. Coba sekarang saya bacakan dulu contoh paragrafnya. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup di kondisi yang kering. Batangnya tebal untuk menampung air. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. Dinding batangnya dilapisi lapisan semacam lilin untuk mengurangi penguapan. Kaktus pun memodifikasi daunnya sehingga berbentuk duri juga untuk mengurangi kadar penguapan. Nah, coba perhatikan paragraf tersebut. Di manakah letak kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Mengapa? Karena kalimat tersebut mengandung ide pokok yaitu cara adaptasi kaktus di lingkungan yang kering. Nah, sementara itu kalimat berikutnya disebut sebagai kalimat penjelas. Tentang kalimat penjelas kalian juga sudah pelajari ya dulu di kelas 3. Nah, sekarang kita menjadi tahu bahwa kalimat utama dari paragraf tersebut terletak di awal paragraf. Jadi, paragraf tersebut dinamakan sebagai paragraf apa? Iya, paragraf tersebut dikatakan sebagai paragraf deduktif karena letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang paragraf deduktif, berikutnya ada contoh paragraf yang kedua. Anak-anak bisa baca sendiri ya untuk contoh paragraf kedua. Coba diperhatikan di manakah letak kalimat utama dari paragraf kedua itu. Coba diperhatikan dulu di manakah letak kalimat utamanya. Iya, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kalau kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut sebagai paragraf apa? Ingat, tadi sudah dijelaskan di depan. Iya, betul, paragraf tersebut disebut sebagai paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak
di akhir paragraf. Nah, anak-anak, berikutnya kalau kalian sudah paham, kita pelajari tentang bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf. Diingat kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pikiran pokok, pikiran utama, gagasan pokok. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok itu? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengambil kalimat utama. Cara yang pertama adalah dengan mengambil kalimat utama. Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Nah, contohnya sekarang kalian perhatikan. Saya bacakan ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Diperhatikan ya. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf tersebut ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Nah, ide pokoknya itu boleh sama dengan kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, paham ya anak-anak ya? Cara yang pertama yaitu mengambil kalimat utama, itu boleh. Yang kedua yaitu dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kalau tadi kalimat utamanya berbunyi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kata apa yang tidak perlu kita buang. Ya. Di situ kita yang tidak perlu adalah kata apa? Berbagai atau memiliki atau kedondong, yang mana yang tidak dipakai? Buah ya, buahnya dibuang. Kedondong itu sudah menunjukkan buah. Gitu. Jadi menjadi ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Gitu ya. Jelas nggih? Oke, sekarang cara yang ketiga adalah dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Tadi diingat lagi, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita simpulkan atau kita balik menjadi manfaat buah kedondong. Atau boleh juga berbagai manfaat buah kedondong. Atau yang ketiga juga boleh khasiat buah kedondong. Nah, begitu ya cara untuk menentukan ide pokok, ada 3. Dipahami bagaimana cara untuk menentukan ide pokok. Itu nggih. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, anak-anak, begini, ada cara sederhana untuk menentukan ide pokok itu, yaitu dengan menggunakan atau mengajukan pertanyaan. Setelah kita membaca paragrafnya, kita ajukan pertanyaannya. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, apa sing diomong ning paragraf kuwi itu kalau dalam bahasa Jawa. Jawabannya itulah yang dinamakan sebagai ide pokok. Begitu ya. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Nah, anak-anak,
Itu tadi yang kita pelajari tentang kalimat utama dan ide pokok untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Untuk tugas berikutnya, silahkan dibuka buku LKS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.